tidur yang begitu nyenyak tadinya. Kini dibuat terpencarat kaget saat dering ponsel memekakkan telinga. Revan. Dengan tatapan mata sayu dia menatap layar ponselnya. Sejenak dia mengerjapkan matanya melihat apa benar Mira yang meneleponnya dini hari seperti ini. Tak ingin terus dilanda rasa penasaran, Revan segera menerima panggilan telepon itu. Assalamualaikum, Julidah, apa kau kurang kerjaan meneleponku jam segini? Halo Asam, apa kamu bisa menemui aku sekarang di klub XX? Aku tunggu ya, hehehe. Revan mematikan panggilan telepon itu dan memeriksa pesan. Bukan hanya meneleponnya. Ternyata Mira juga mengirim voice note dan pesan. Wah, mabok lagi nih anak, batin Revan. Tanpa pikir panjang, Revan beranjak turun dari atas ranjang. Dia tahu Mira pasti frustasi hingga kembali melampiaskannya ke alkohol. Meski jarang ketemu, namun dia cukup mengenal wanita itu. Mira sebenarnya sangat rapuh, hanya tertutup ego diri yang terbelenggu dalam cinta sepihak yang tak kunjung mendapat sambutan. Mematahkan hati sendiri berkali-kali seolah sudah biasa. Meski tanpa sadar telah membodohi diri sendiri. Julidah, nih perempuan ada aja kelakuannya, ucap Revan yang sedang mengenakan jaketnya. Secepat kilat dia bersiap, hingga akhirnya keluar dari kamar itu. Sepanjang melangkah, pandangan Revan nampak remang-remang karena hanya ada beberapa lampu yang hidup di ruangan luas kediaman mewah itu. Astagfirullah, Asam berusaha mengatur napas saat merasakan degup jantung lebih cepat dari biasanya. Dia hanya sok berani saja, namun nyatanya dia pun tak tahu mengapa dirinya begitu berani seperti tadi. Asam bukanlah seorang ahli, apalagi penjelajah wanita. Dia juga baru pertama kali merasakannya. Dinding es yang dia bangun untuk membatasi dirinya dengan semua wanita, kini perlahan mencair tak terencana. Namun sudah di dalam rancangan Sang Pencipta. Setelah merasa bisa mengontrol dirinya, dia kembali keluar dari dalam kamar untuk menghampiri sang istri yang dia tinggalkan begitu saja di ruang tengah. Baru saja hampir sampai, langkahnya kembali terhenti. Dari balik tembok dia mendengar suara sang istri. Perlahan dia mulai mengintip sedikit. Astagfirullah, kenapa aku deg-degan begini? Tadi itu kami benar-benar... aku malu, ucap Bibah sendirian. Detik selanjutnya lengkungan senyum tergambar di wajah tampan Asam saat melihat Bibah salah tingkah sambil memegangi bagian bibirnya. Dia akhirnya tahu, bukan hanya dirinya yang merasakan hal yang sama, namun Bibah juga sudah mulai merasakannya. Asam yang tadinya ingin menghampiri sang istri, kini perlahan mundur teratur masuk kembali ke dalam kamar. Dentuman suara musik DJ memekakkan telinga Revan yang tak biasa dengan ruangan klub. Dia melangkah masuk dengan pandangan yang terus mencari-cari keberadaan Mira. Permisi, apa kamu kenal wanita bernama Mira? Tanya Revan kepada salah satu pengunjung. Oh Mira, dia sedang duduk sendirian di sana, jawab pria itu. Benar saja, Mira sedang duduk sendirian di sana, dengan kepala yang terbaring lemas di atas meja bar. Tanpa pikir panjang, Revan segera menghampiri dan duduk di sisi kirinya. Mira, hei sadarlah. Apa kau sudah tidak waras, ha? Revan nampak kesal saat melihat kebodohan wanita yang melampiaskan kesedihan di tempat yang tidak seharusnya. Perlahan Mira menegapkan kepalanya, menatap Revan dengan mata sayu. Hei, kenapa kau yang datang? Aku mau Asam yang datang. Tolong panggil dia sekarang. Bilang saja aku pingsan, oke? Revan menggelengkan kepalanya tak percaya. Dia tidak tahu kenapa dirinya harus peduli sampai sejauh ini. Namun yang dia sadari, dia harus membantu wanita ini sadar dan tak terus mengemis cinta kepada seseorang pria yang tak pernah menginginkannya. Melihat Revan hanya diam, membuat Mira kembali merebahkan kepalanya di atas meja. Hingga detik selanjutnya air matanya mulai mengalir tanpa suara. Sudah banyak hal yang aku lakukan demi mendapatkan hatinya. Dan apa kamu tahu, hal ternekat yang pernah aku lakukan adalah aku memasukkan obat perangsang ke dalam minumannya saat kami sama-sama sedang di tempat pesta. Bukannya mendapatkan dia, aku malah membawanya ke pangkuan wanita lain. Takdir macam apa ini, ha? Perlahan Revan menggerakkan tangannya.
menepuk pelan punggung Mira, seolah ikut prihatin karena dia tahu Mira hanya korban obsesi dirinya sendiri. Kamu sudah cukup dewasa untuk memahami konsep jatuh cinta, namun kamu memilih jalan buntu hingga lelah dengan sendirinya. Tak munafik, Azam memang sempurna sebagai seorang pria dari segi apapun. Mungkin sulit, tapi belajarlah dari rasa sakit itu. Menyakiti diri sendiri itu juga sebuah kejahatan, ucap Revan dengan pandangan yang terus menatap Mira dengan sendu. Mira kembali menegapkan posisinya menatap Revan dengan tatapan sayu khas orang mabuk. Hei, kata-katamu itu terlalu... Dia juga menggelengkan kepalanya cepat. Ini pasti bukan Revan. Revan itu menyebalkan. Hayo kamu siapa, ha? Dia malah makin menjadi. Revan segera berdiri dari posisi duduknya lalu menggendong Mira untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di parkiran, Mira terus merajuk tidak jelas, meminta untuk segera diturunkan. Julida, diamlah. Turunkan aku mau gue. Mata Reva seketika membulat saat Mira mual. Tanpa pikir panjang, dia segera menurunkan wanita itu dari gendongannya. Dengan lemas, Mira membungkuk dan memuntahkan semua isi perutnya. Hingga setelah beberapa saat, dia bersandar dengan lemas di badan mobil milik Revan. Wah, aku benci Azam, aku benci wanita itu. Dan aku benci diriku sendiri. Mira menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan dan kembali menangis terseduh-seduh. Hatinya benar-benar hancur saat melihat Azam mengumumkan pernikahannya, dan saat melihat Azam begitu menghormati istrinya. Rasa sedih dan juga frustasi itu seolah sudah sampai pada puncaknya. Namun dia tak tahu harus bagaimana, agar rasa itu hilang dari hatinya. Semua yang dia rasakan kepada Azam sudah tumbuh, hingga berakar di dalam hatinya. Sulit, namun sampai kapan dia seperti ini? Revan segera mendekat. Ayo masuk, aku antar pulang. Dia hendak menuntun Mira masuk ke dalam mobilnya namun ditolak begitu saja. Aku bisa pulang sendiri, jangan pedulikan aku, awas. Mira, seru Revan kesal. Bagaimana bisa kau pulang sendiri? Bagaimana bisa orang mabuk nyetir sendiri? Mau pindah alam? Kamu tidak boleh menyerah sekarang. Dosamu masih banyak, imanmu belum cukup untuk menghadapnya. Paham? Seketika tubuh Mira terpaku, hingga beberapa detik kemudian kesadarannya mulai hilang. Tubuh lemah itu jatuh tepat di pelukan Revan. Revan segera menahan tubuh tak berdaya itu agar tidak jatuh. Ah, sial. Mira, dasar wanita bodoh. Dia segera membuka pintu mobil dan membawa Mira masuk ke dalam mobilnya. Pagi hari menjelang, Azam keluar dari kamar dengan penampilan yang sudah rapi, siap berangkat kerja. Dia melangkah menuju dapur untuk melegakan tenggorokan yang terasa kering. Di ambang pintu, langkahnya terhenti saat melihat Biba sedang sibuk di depan kompor. Tanpa pikir panjang, dia segera melangkah mendekat. Kamu masak apa? Biba nampak kaget hingga tanpa sadar mengiris jarinya sendiri. Dia meringis merasakan perih di jari telunjuknya. Sepertinya Biba masih terbawa suasana canggung kejadian dini hari tadi. Hingga ketika mendengar suara suaminya, dia masih saja kaget. Azam segera mendekat dan meraih tangan sang istri. Astaga, tanpa pikir panjang dia segera menghisap darah di jari telunjuk istrinya. Rasa sakit di jari Biba seolah tidak terasa lagi. Yang ada kini sentuhan bibir Azam di jarinya membuat dia semakin mengingat kejadian dini hari tadi. Tak ingin membuat perasaannya semakin tak karuan, Biba segera menarik tangannya. Aku tidak apa-apa, ini hanya luka kecil, darahnya pun tidak banyak. Biba segera berbalik, meraih selembar tisu untuk membalut lukanya. Sini biar aku lihat. Azam kembali meraih tangan Biba. Ini harus diobati, ikut aku. Tanpa menunggu persetujuan, Azam menarik sang istri dan menuntunnya duduk di kursi meja makan. Setelah itu dia segera mengambil kotak P3K yang terletak tak jauh dari sana. Biba hanya bisa diam seraya menatap sang suami yang dengan hati-hati mengobati luka di jari telunjuknya.
Mendapatkan perhatian kecil seperti ini membuat Biba merasa jika Asam adalah sosok pria yang berbeda. Dari raut tegas itu pula, Biba mendapatkan sosok yang dia cari selama ini. Meski rasanya masih samar-samar, masih perlu dipastikan sebelum akhirnya menempatkan hati. Hati Biba memang sempat mati rasa, karena pengkhianatan kala itu cukup mengguncang nuraninya. Tetapi setiap detik yang dia lalui bersama Asam seolah menggiring dia untuk keluar dari ruang gelap yang bernama masa lalu. Sudah, lamunan Biba buyar seketika saat tak terasa Asam sudah selesai mengobati dan membalut lukanya dengan perban. Ah, terima kasih. Aku hampir selesai masak. Mas tunggu sebentar di sini. Melihat Biba hendak beranjak membuat tangan Asam segera bergerak cepat menahannya. Supnya tinggal tambahan irisan daun seledri kan? Kamu duduk saja, aku yang akan melakukannya. Hah? Tapi... Pokoknya kamu duduk saja di sini. Asam segera berdiri dan melangkah cepat menuju dapur. Sementara Biba hanya bisa pasrah. Walau sejujurnya dia tidak enak. Bagaimana bisa seorang petinggi perusahaan mengiris daun seledri, sementara masih ada dia di sana. Lagi-lagi itu adalah bentuk perhatian kecil yang ingin Asam tunjukkan. Meski hanya sekedar membantu menyiapkan sarapan dan mengobati luka yang sebenarnya tidak parah. Tak lama, Asam kembali dengan sebuah nampan di tangannya. Nampan itu berisi 2 piring nasi dan 2 mangkuk sup daging buatan sang istri. Mas tahu dari mana kalau yang hijau-hijau itu daun seledri? Tanya Biba penasaran. Taulah, Mama sangat suka memasak dan waktu kecil aku sering melihatnya. Jawab Asam. Kelihatannya enak sekali. Ya, aku akui masakan kamu memang sangat enak. Terima kasih ya, ayo makan juga. Ucap Asam lagi. Lalu segera melahap makanannya. Seharusnya aku yang berterima kasih, Mas. Jujur, ucapan Mas malam tadi membuat aku lebih semangat untuk menjalani semua yang Allah takdirkan untuk kita. Ucap Biba lalu mulai menyeruput kuah supnya. Sementara Asam berhenti sejenak, menoleh menatap sang istri seraya menyunggingkan senyumnya. Kamu hanya ingat kata-kata itu saja. Bagaimana dengan ciumannya? Tidak ingat. Sontak Biba langsung tersedak saat mendengar penuturan sang suami. Dia sudah mencoba menormalkan diri sepanjang malam, agar tetap bisa bersikap biasa saja. Namun dengan santainya Asam membahas hal itu lagi. Pelan-pelan makannya, ini minum, ucap Asam sesaat setelah menuangkan air ke dalam gelas untuk sang istri. Tanpa bicara, Biba segera meneguk air itu hingga habis tak tersisa. Setelahnya dia menatap sang suami dengan tajam. Kenapa harus dibahas? Itu hal yang sangat sensitif. Aku malu. Hahaha, suara tawa Asam terdengar begitu renyah. Biba, kita hanya berdua di sini. Kenapa harus takut? Kamu bebas berekspresi. Kamu bahkan bebas mengungkapkan apapun padaku. Asam kembali menatap lekat mata sang istri. Tadinya aku berpikir akan sulit bagiku menerima keberadaanmu di wilayah pribadiku. Tapi sekarang kamu benar-benar sudah masuk hingga menjadi bagian di dalamnya. Tangan Asam bergerak perlahan menyentuh punggung tangan sang istri. Sekuat tenaga Asam berusaha untuk menahan diri. Namun ciuman dini hari tadi membuatnya candu hingga menginginkannya lagi. Melihat tubuh sang istri mendekat ke arahnya, membuat Biba sudah tahu apa yang akan terjadi beberapa detik setelahnya. Tidak ada penolakan hingga tanpa sadar matanya mulai terpejam. 1 detik, 2 detik, dan akhirnya Assalamualaikum penduduk bumi. Suara laknat itu membuat mata Biba pada akhirnya terbuka dan tubuh Asam kembali ke posisi semula. Suara siapa itu? Tanya Biba penasaran. Siapa lagi kalau bukan si Revan? Jawabnya. Hah? Sepertinya dia masuk. Dia tahu kode pintu apartemen ini. Tanya Biba lagi. Sialnya iya. Jawab Asam lagi. Tak lama Revan benar-benar muncul dengan tubuh sempoyongan karena kekurangan tidur. Dia langsung duduk di sebelah Asam lalu merebahkan kepalanya di meja makan. Melihat penampilan Revan begitu kacau membuat Asam dan Biba bertanya-tanya. Dari mana saja pemuda itu? Apa yang terjadi? Penampilanmu acak-acakan sekali.
Tanya Asam penasaran. Aku tidak tidur sepanjang malam karena menjaga singa betina bodoh itu. Aku malu pulang ke rumah, jadi aku kesini. Sekarang aku sangat mengantuk, aku juga sangat haus. Dengan sikap Biba segera menuang air dan disodorkan ke hadapan Revan. Ini minum dulu. Revan kembali menegapkan posisinya, meraih gelas itu dan meneguk isinya sampai habis. Terima kasih kakak ipar. Matanya yang tadi sayu langsung melek melihat sup daging di hadapan Asam. Alhamdulillah, kebetulan aku juga sangat lapar. Hei bocah, itu makananku, sahut Asam kesal. Dia tahu istrinya membuat sup itu dengan sepenuh hati, dan dengan rasa egois dia tidak ingin berbagi kepada siapapun. Mas, biarkan saja. Revan butuh energi. Aku akan ambilkan yang baru. Tunggu sebentar. Biba segera beranjak pergi menuju dapur. Kini tinggallah Asam dan Revan di sana. Asam menoleh menatap Revan untuk meminta pekerjaan yang lebih rinci. Siapa yang kamu maksud singa betina? Revan menghentikan aktivitas makannya, menoleh menatap Asam yang sedang menunggu jawaban darinya. Siapa lagi? Tentu saja Mira. Dia frustasi karena kamu terus mengabaikannya. Sepanjang malam dia meracu, jadi aku tidak bisa meninggalkan dia sendirian. Setelah memastikan dia tidur nyenyak, baru aku pulang. Helaan napas Asam terdengar lirih. Sebenarnya dia merasa sangat kasihan. Tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Dia hanya menganggap Mira sebagai sahabat, tidak lebih. Mira, dia menyiksa dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mencegahnya termasuk aku. Tapi aku yakin kamu bisa, ucapnya. Aku? Hei tuan muda, apa aku terlihat seperti pawang singa? Tidak, kamu, tante, dan om sama saja. Aku tidak akan peduli lagi padanya. Tidak akan, ucap Revan dengan tegas. Namun Asam tak semata-mata percaya. Benarkah? Bukankah waktu kecil kamu sangat menyukainya? Itu hanya perasaan anak kecil. Sekarang aku sudah dewasa dan tipeku sungguh berbeda. Apa Biba punya adik atau sepupu? Aku juga mau yang sejenis itu. Plak, satu sentilan mendarat tepat di jidat Revan. Enak aja. Ya dia mempunyai adik, Irfan namanya, mau. Idih, aku masih normal kali Sam, ucap Revan seraya mengusap jidatnya yang terasa berdenyut. Apa sih ribut-ribut, ucap Biba yang muncul dengan satu mangkok sup. Tidak apa-apa, Revan mulai gila, ucap Asam lalu kembali fokus ke makanannya. Pukul 9 pagi, Mira terbangun dari tidurnya sambil memegangi kepala yang terasa pusing dan berdenyut. Saat kesadarannya sudah pulih 100%, Mira baru menyadari kenapa dia sudah berada di rumahnya. Seingatnya dia di klub malam tadi. Aku tidak mungkin pulang sendirian kan? Sejenak dia nampak berpikir hingga beberapa detik kemudian dia mengingat sesuatu yang memalukan. Oh sial, kenapa harus dia sih? Ya, akhirnya Mira ingat siapa yang menemuinya dan membawanya pulang. Tidak mungkin, hahaha. Aku tidak segila itu. Dia meraih ponselnya di atas nakas lalu memeriksa riwayat panggilan. Mulutnya terperangah saat mengetahui fakta bahwa dia menelepon Revan berkali-kali. Bahkan mengirim pesan suara tidak jelas. Wah, bagaimana ini? Dia pasti melihat semua kebodohanku, Hicks.